Oke, di video ini kamu akan mendapatkan seluruh informasi yang kamu butuhkan sebelum kamu memutuskan untuk membeli whey protein. Atau mungkin orang awam kenal dengan sebutan susu protein. Jangan skip video ini kalau kamu tidak mau salah beli. Jadi, whey ini asalnya adalah susu sapi. Yap, susu sapi yang biasa kamu temui. Itu semuanya mengandung whey protein. Tapi susu sapi saja isinya tidak murni whey doang. Banyak kandungan lainnya, seperti jenis protein susu lainnya, karbohidrat seperti laktosa, dan juga lemak. Nah, lalu bagaimana dari susu sapi yang kandungannya banyak ini bisa menjadi whey protein yang lebih murni? Aku akan jelaskan garis besarnya. Jadi, susu sapi hasil perahan akan disimpan dan kemudian diolah untuk menjadi produk dairy lainnya. Salah satunya, kita tahu kalau susu dapat diolah menjadi keju. Nah, dalam proses pembuatan keju ini, susu akan diolah dan dipisahkan menjadi curd atau dadih dan juga cairan whey. Curd-nya kemudian akan diproses menjadi keju, sedangkan cairan whey-nya inilah yang akan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi produk whey protein. Cairan whey di tahap awal ini masih banyak nih kandungan lemak dan juga karbohidratnya. Perlu disaring agar hasilnya lebih murni lagi. Di pabrik, kemudian cairan whey ini akan difiltrasi, di mana kandungan karbohidrat termasuk laktosanya dan juga lemak akan dipisahkan, sehingga akan dihasilkan cairan whey yang lebih murni. Panjangnya tahapan filtrasi inilah yang akan menentukan kandungan whey kamu. Apakah masih mengandung sedikit lemak dan juga karbohidrat yang mungkin orang kenal dengan sebutan whey protein concentrate atau benar-benar almost zero fat dan juga carbs yang orang kenal dengan sebutan whey protein isolate. Nah, setelah dihasilkan produk whey sesuai dengan standar yang diinginkan, cairan whey akan dikeringkan dengan metode spray drying. Di sini akan dihasilkan whey yang sudah berbentuk bubuk. Bubuk whey ini belum dijual ke pasaran. Brand-brand suplemen yang kamu kenal yang jual whey akan beli bubuk whey ini dan kemudian akan dicampur dengan formulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari brand. Jadi, bubuk whey akan dicampur perasa, pemanis, dan bahan-bahan lainnya yang membuat produk akhirnya menjadi enak, mudah larut, dan layak dijual. Kamu mungkin pernah dengar ada produk gainer yang untuk menambah berat badan itu. Yaitu paling whey protein terus dikasih tambahan macam-macam yang dominannya karbohidrat dan juga lemak supaya kalorinya tinggi. Makanya jadi gainer. Pernah dengar produk meal replacement? Itu ya paling whey, terus dikasih tambahan serat, sedikit karbo, dan juga fortifikasi berbagai mikronutrien aja. Makanya dianggap sebagai pengganti makanan. Pernah dengar produk protein dengan klaim time release, yaitu whey yang dicampur dengan protein dari sumber lain aja, entah itu milk protein, egg protein, dan sumber protein lainnya. Karena sumber proteinnya macam-macam, makanya klaimnya bisa time release. Jadi tergantung si brand nih mau dibikin produk apa, semuanya akan ditentukan oleh formulasinya. Setelah diformulasikan dan dicampur dengan mixer, baru bubuk kemudian dimasukkan kemasan dan kemudian melewati tahap cek lab. Nah, di cek lab ini dicek tuh kandungannya sudah tepat belum dan dipastikan tidak mengandung kontaminan. Kalau sudah oke, baru kemudian produk bisa didistribusikan ke pasar. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat flow-nya ini, dari semua brand yang kamu lihat jualan whey, entah brand apapun itu, ya mostly bedanya hanya di formulasinya ini aja. Jadi kamu harus cermat-cermat membeli produk susu protein. Jangan beli karena termakan klaim marketing atau karena atlet yang disponsorin keren-keren aja. Tapi be a smart customer dan beli produk dari kandungan gizinya dan kualitas produknya. Kalau kamu lihat flow-nya, ada 3 kunci penting di sini. Apakah suatu brand itu produknya bagus atau tidak? Yang pertama adalah asal susunya. Apakah berasal dari susu sapi yang berkualitas atau tidak? Kebetulan nih, cerita dikit ya, aku dulu juga pernah jualan susu sapi. Jadi aku tahu ada susu yang berkualitas, sapinya sehat, higienis, dan ada juga yang enggak. Yang kedua, formulasinya. Ini penting sekali. Kalau kamu niatnya beli whey, ya harusnya kuncinya adalah ingredient utamanya whey berkualitas. Jangan sampai kamu lihat produk kamu itu banyak fillernya, supaya kelihatan lebih murah per kemasan. Padahal protein kontennya rendah. Pernah juga ditemukan ada yang melakukan amino spiking. Kelihatannya proteinnya tinggi, tapi ternyata profil asam aminonya jelek. Terkait formulasi sendiri, kejujuran produsen juga sangat penting di sini. Karena setelah diproduksi, seperti yang kita lihat tadi, produk seharusnya diujikan terlebih dahulu. Apakah kandungan gizinya sesuai yang tercantum atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan terbebas dari bahan berbahaya atau tidak. Kita lihat memang banyak produk beredar di Indonesia itu belum BPOM juga, jadi itu masih meragukan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, harganya. Sebagai penggiat resistance training atau angkat beban dan juga diet tinggi protein, aku sangat mendukung adanya produk yang tinggi protein tapi dengan harga yang terjangkau. Dan whey protein ini seharusnya harganya tidak mahal. Apabila whey protein yang kamu beli itu mahal, mungkin kamu termakan strategi marketing aja.